Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada kesempatan kali ini kembali daring ya, dikarenakan ada suatu masalah yang mana insyaallah pada kemudian hari minggu depan kita masuk lagi offline insyaallah, semoga diizinkan. Adapun pada kesempatan kali ini untuk kelas berapa ini? Kelas 11 ya. Kita pertama kali ya perdana kita akan membahas tentang mustalah hadis menggunakan kitab Takrib Taisir Mustalah Hadis. Ini termasuk kitab yang mudah ya, karena mu'alifnya membuat dengan bagan-bagan, pengertian yang tidak rumit dan seterusnya. Insyaallah ini mudah untuk kelas 12 untuk perkenalan tentang mustalah hadis. Sekarang lihat silahkan halaman kita tidak pakai PDF ya. Tidak pakai PDF dikarenakan PDF-nya tidak ada, jadi kita memakai buku ini saja. Semoga kalian semua sudah dapat bukunya. Silahkan buka halaman 6 ya. Di situ kita perkenalan tentang ilmu mustalah hadis. Apa sih itu ilmu mustalah hadis? Ilmu mustalah hadis itu dari kata mustalah dan dari kata hadis ya. Mustalah itu dari kata istalaha, dari kata solah ya. Solah kemudian bertambah hurufnya bertambah hamzah, jadi dia tadinya sulasi mujarrad solaha, kemudian ditambah kemudian menjadi istalaha. Kemudian dalam kaidah bahasa Arab, jika shad dan ta dan ta bertemu maka tanya itu harus berubah menjadi ta, bukan ta lagi. Jadi istalaha, dan istalaha yastalihu fiil isim maf'ulnya adalah mustalah ya. Mustalah itu yang diistilahkan, yang dibuat. Maka ketika dibilang mustalah, maka itu sesuatu yang dibuat atau yang diistilahkan oleh para ulama, yang disusun oleh para ulama yang mumpuni dan mempunyai ilmu tentang hadis. Itulah dia ketika dikatakan mustalah ya. Nah, kemudian hadisnya ini hadisnya ini adalah dari kata hadasa, artinya sesuatu yang baru. Adapun hadis dari kata hadasa artinya sesuatu yang datang atau yang baru. Itu secara bahasa. Adapun hadis secara istilah, ma udifa ilan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khulqiyah au khuluqiyah qabla al-bi'sah au ba'daha. Hadis adalah sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan ya, atau takrir. Takrir itu persetujuan ya. Kok Nabi diam saja itu namanya takrir, persetujuan. Dan sifat ya, baik itu sifat khalqiyah, itu sifat fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sifat khuluqiyah. Khuluqiyah itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Nah, itu dia yang dilihat dari akhlaknya. Baik itu dia qoblal bi'sah, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, yaitu sebelum turunnya surat Al-Alaq di Gua Hira, ataupun ba'dal bi'sah, setelah turunnya, maka semuanya itu dinamakan hadis jika disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih. Nah, adapun mustalah hadis ketika digabungkan, maka istilah yang menjadi asal dari sebuah hadis, ya, asal dari sebuah hadis. Adapun mustalah hadis yang kita pelajari itu lebih ke sanadnya. Kenapa? Karena dia adalah mustalah atau asal atau susunan dari sebuah hadis, yang mana hadis ini bisa dikatakan sahih atau dhaif atau hasan dan seterusnya. Dengan itu kita bisa memakai hadis kalau hadis itu sahih. Adapun kalau hadis itu dhaif, maka kita tidak boleh memakai hadis itu. Itu dia tentang mustalah hadis. Ya, Ustaz jelaskan di sini. Ketika tidak jelas silahkan dibilang, karena enaknya offline ini, enaknya online ini kita bisa ngulang-ngulang kalau tidak jelas, ya. Nah, karena di dalam kitab ini tidak jelaskan tentang mustalah hadis, langsung masuk ke pembahasannya. Silahkan buka bukunya. Halaman 6. Silahkan buka bukunya halaman 6. Nah, ya di sini halaman 6 itu adalah yang di bold, itu yang dibesarkan, yaitu Ashhurul Musannafat fi ilmi mustalah hadis. Karangan-karangan yang paling terkenal tentang mempelajari tentang ilmu mustalah hadis, ya. Ya, maka nanti ini akan kita ketahui, yang mana sebelumnya ada Nuhbatul Fikar, ya, Muhaddisul Fasil, Bainar Ra'i wal Wa'i, Al-Kifayatu fi ilmi riwayah, ya. Mustalahul Fasil, Bainar Ra'i wal Wa'i, itu milik Ramazi. Kemudian Kifayatu fi ilmi riwayah itu milik Al-Khatib Al-Baghdadi, itu yang paling terkenal. Ini disebutkan yang paling terkenal, walaupun selainnya banyak, ya, yang mudah. Termasuk kitab ini mudah untuk pemula. Akan tapi kitab-kitab ini yang terkenal, walaupun nanti ada yang susah dan seterusnya. Kemudian Jami'ul Akhlaqur Rawi wa Adabus Sami, itu milik Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Salah, ya, itu tentang ilmu hadis, itu punya Ibnu Salah. Kemudian Nizamud Dirar fi Ilmi Al-Athar, itu punya Imam As-Suyuti, ya. Kemudian Fathul Mughith fi Sahrul Faihul Hadis, dia punya Muhammad As-Sakhawi. Kemudian Nuhbatul Fikar, ini terkenal Nuhbatul Fikar, itu punya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Kemudian Ma'rifatul Ulumul Hadis punya Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Ini yang terkenalnya, akan tapi kita tidak perlu menghafal ini, cukup tahu nama-namanya saja. Silahkan kemudian masuk ke dalam halaman 7. Ta'riful awaliyah artinya definisi atau pendahuluan, pengertian awal-awal, yaitu pendahuluan. Yang pertama, ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu adalah ilmu, ya, ilmu mustalahul hadis itu adalah ilmu
disebutkan di sini sedikit. Wa secara istilahnya adalah ilmun bi usulin wa qawaidin yu'rafu biha ahwalis sanad wal matan min haitsul qubul war rad. Ya, di situ yaitu adalah ilmu atau sebuah ilmu dengan usul-usul, yaitu pondasi-pondasi, ya. Beda kalau kita mempelajari tentang hadis, itu persatuannya. Kalau ilmu usul mustalah hadis, dia tentang usulnya. Bagaimana kita mengatakan hadis ini sahih, bagaimana usul kita mengatakan hadis ini dhaif. Dan qawaid, ya, qaidah-qaidah, ya, tentang mengatakan ilmu ini sahih atau dhaif, yang mana dari usul dan kaidah itu diketahui dengannya ahwalus sanad macam-macam keadaan sanad sanad kemudian matan, ya, setelah sanad kemudian matan, ya, setelah sanad kemudian matan. Sanad itu, misal sanad itu dia adalah jalur tersampainya sebuah hadis itu dari Nabi sampai ke penulis. Contohnya penulisnya siapa? Imam Bukhari menuliskan di dalam kitab Sahih Bukhari tentang hadis innamal a'malu binniyat. Nah, Nabi Muhammad SAW dari atas kita tulis ya, ini kelihatan ya, jadi Nabi Muhammad SAW ini ar-Rasul, ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ar-Rasul. Nah, sampai kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, kemudian pengikut tabi'ut tabi'in, kemudian penulis kitab, misalnya Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Ini dia dinamakan, ya, as-sanad. Itu dia dinamakan sanad, ya. Adapun matan itu lafadz perkataannya, misalnya innamal a'mal binniyat. Nah, itu dia matannya, ya. Kita mengambil hukum dari matannya. Akan tapi sebelum kita mengambil hukum dari matannya kita harus mengetahui dulu dia ini sahih apa enggak. Kalau sahih kita boleh mengambil hukumnya, kalau dhaif kita enggak boleh. Nah, kita mengetahui itu sahih atau dhaif dari mana? Dari sanadnya, ya. Maka dia harus mengetahui ahwalus sanad wal matan, ahwal sanad wal matan min haitsu qubul warad, dari sisi diterima dan ditolaknya. Kalau misalnya dia diterima hadis qabul, berarti hadis qabul berarti diterima. Kalau dia ditolak hadis dhaif berarti, ya. Itu dia tentang ilmu mustalah hadis. Kemudian maudhu'nya, apa yang dipelajari, temanya apa? Maudhu' itu tema. Apa tema yang dipelajari dalam pembahasan ilmu mustalah hadis ini? Yaitu adalah dirasah as-sanad wal matan min haitsul qabul war rad. Yaitu adalah dirasah atau pembelajaran, ya, pembelajaran tentang sanad dan matan, ya, dari sisi diterima atau tidaknya. Jadi pembahasannya ini hadis diterima enggak, ya, ini hadis diterima enggak, itu dia. Atau ini hadis ditolak enggak. Nah, itu dia yang dibahas. Kemudian samratuhu, faidahnya dari kita mempelajari itu adalah tamyizus sahih minas sakim minal ahadis, ya.
kita dapat membedakan yang mana itu sahih dan mana yang itu cacat dari beberapa hadis-hadis. Paham ya? Kita dapat membedakannya. Dari mana kita tahu itu sahih? Maka kita harus pelajari dulu mustalah hadis kalau kita mau tahu itu sahih atau dhaif. Itu dia. Kemudian di sini ada gambar atau sketsa tentang hadis dan matan. Kalau hadis itu secara bahasa adalah al-jadid, sesuatu yang baru, ya. Setelah seperti yang Ustaz katakan tadi adalah secara istilah adalah ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa yang dinisbatkan kepada atau disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara perkataan, ya, misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat, nanti itu min qaulin. Kalau min fi'lin, misalkan ra'aitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli sunatul lail, ya, salat malam, ya. Nah, atau ra'aitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastanji bil ma, atau buang hajat dan seterusnya. Itu adalah hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi dilihat oleh para sahabat. Kemudian takririn itu persetujuan. Kalau Nabi diam aja berarti itu Nabi setuju. Kalau nggak setuju pasti Nabi melarangnya. Contohnya pada saat ada budak yang mau dibebaskan oleh Nabi, oleh para sahabat. Kemudian Nabi bertanya dulu kepada budak tersebut, ya, aina Allah, di mana Allah, ya. Jadi harus tanya dulu di mana Allah. Ya, dia tahu nggak itu Allah? Apa dia Allah di mana-mana atau di atas langit dan seterusnya? Maka budak itu menjawab Allah fis sama, di atas langit. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW berkata atikha, ya, atau itkiha, atau bebaskan dia, ya. Nah, bebaskan dia. Berarti di sini persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang Allah di atas. Kalau misalnya Nabi Muhammad nggak setuju atau perkataan salah, pasti Nabi memberitahu dan membenarkan. Itu takrir, ya. Kemudian sifat, yaitu sifat Nabi, seperti akhlak Nabi, ya. Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran, ya. Nabi Muhammad itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Jadi sifat Nabi sesuai Al-Quran dan seterusnya. Baik itu sifat khalqiyah atau khuluqiyah, ya. Ini lanjutan dari Ustadz. Baik itu sifatnya dilihat bisa secara fisik atau khuluqiyah. Atau khuluqiyah itu artinya secara akhlaknya. Kalau fisik misalkan Nabi Muhammad SAW mempunyai lihyah atau jenggot, ya, atau karena sirwaluhu atau izaruhu nisfu syak, ya. Celana Nabi Muhammad SAW adalah setengah betis. Itu menunjukkan bahwasanya tentang fisik Nabi Muhammad SAW, ya. Baik itu sebelum diutus, bahkan setelah diutus, sampai Nabi Muhammad SAW meninggal. Itu tentang hadis. Adapun matan itu lihat di bagian setelahnya. Matan secara bahasa masaluba wartafa'a minal ardi, apa yang muncul dan naik dari bumi, itu dia matan. Matan itu apa yang muncul dan naik dari bumi. Adapun secara istilah ma yantahi ilaihi sanad minal kalam, adapun secara istilah apa yang berakhir kepadanya sanad dari perkataan. Maksudnya sanad berakhir padanya. Contohnya, qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan haddatsani Abdullah, ya, misalkan berkata kepada Imam Bukhari itu Abdullah gurunya. Kemudian haddatsani fulan, gurunya berkata kepadaku fulan. Kemudian haddatsani fulan, kemudian berkata kepadaku fulan juga. Kemudian
Haddatsani Syu'bah, Syu'bah itu gurunya si fulan, itu seorang tabi'in. Kemudian haddatsani Mughirah, Mughirah itu seorang sahabat. Kemudian haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini diajari oleh Nabi. Nah, itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, itu dia matanya. Matanya mana? Akhir, yang mana sanad itu berakhir dari Bukhari, gurunya. Nah, berakhir di mana? Berakhir di perkataan Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah, maka perkataan Nabi itulah dia namanya matan. Adapun sebelumnya itu semuanya sanad, ya. Paham ya? Jadi lafaz hadisnya itu dia matannya. Sanadnya mana? Sanadnya itu sebelumnya qala Rasulullah, qala Nabi, qala fulan, qala Rasulullah, dan seterusnya. Nanti akan kita contohkan. Kemudian buka halaman 8. Lihat halaman 8, khabar, tentang khabar. Ya, tentang khabar, yaitu kabar. Secara bahasa dia adalah, kita mempelajari istilah-istilah dulu ya. Karena di sini langsung masuk kepada hadisnya mabahasani. Kita masuk ke mabahas awal. Ini harus cepat. Ya, kita masuk ke khobar. Khobar itu apa? Khobar itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia kabar. Secara bahasa itu an-naba, ya. An-naba itu adalah kabar berita. Makanya surat An-Naba kalau kita lihat di Al-Qur'an artinya adalah kabar berita, ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim, ya. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang naba, tentang berita kabar yang sangat besar, yaitu pada saat terjadinya hari kiamat. Itu dia. Secara istilah, yaitu ada 3 pendapat. Yang pertama khobar itu yaitu sama seperti hadis tadi, ma'udifa ilan nabi, itu dia pendapat pertama. Yang kedua berbeda, karena bahwasanya hadis adalah hadis adalah apa yang datang dari Nabi, sedangkan khobar apa yang datang dari selain Nabi. Jadi kalau perkataan selain Nabi itu namanya khobar. Kalau perkataan Nabi itu namanya hadis. Yang ketiga bahwasanya a'amu minal hadis, ya, bahwasanya hadis itu ja'a dari Nabi, wal khobar itu ja'a dari Nabi dan ghairihnya dan selainnya, ya. Jadi intinya khobar ini lebih luas. Nah, hadis itu di dalam khobar, ya. Khobar itu luas, ya, khobar itu luas, dan hadis itu di dalam khobar. Nah, maka setiap hadis pasti itu khobar, tapi nggak setiap khobar itu hadis. Bisa saja itu perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan selainnya. Itu tentang khobar. Kemudian sanad, lihat sampingnya, samping kiri. Sanad, secara kita belajar sanad tadi udah membahas sanad lagi ya. Oh, tadi matan, belum sanad. Sekarang kita bahas tentang sanad. Ya, sanad itu secara bahasa itu mu'tamad, yang disandar, yang kita bersandar kepadanya, itu dia sanad. Makanya kalau misalkan sanad itu tempat diletakkan atau tempat disandar, maka secara bahasa fi'il asnada yusnidu atau sanada yasnudu, yasnadu artinya dia bersandar, atau asnada yusnidu itu menyandarkan, ya. Maka di dalam hadis apa? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Hadis keberapa itu? Hadis kedua pada saat Jibril datang kepada Nabi. Hadis kedua dari Arba'in An-Nawawiyah. Ya, maka di sini disebutkan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, ya. Maka dia menyandarkan
lututnya kepada lutut Nabi. Nah, itu dia maksudnya, menyandarkan. Kalau kita duduk di bangku, sandaran itu dia sanad. Sanadnya yang mana? Bukan bersandarnya kita, akan tapi yang disandarkan itu, misalnya temboknya itu adalah sanad. Nah, tempat kita berpegang itu dia sanad. Itu dia sanad secara bahasa. Adapun secara istilah, silsilatul rijal al-musilalil matan. Silsilah itu rentetan-rentetan rijal. Rijal itu laki-laki. Maksudnya apa? Rijal ini laki-laki penyampai hadis. Misalnya Syu'bah, kemudian Mughirah, kemudian Abu Hurairah dan tabi'in, murid-muridnya itu semua pembawa hadis. Nah, rentetan-rentetan laki pembawa hadis al-musilah yang menyampaikan kepada matan. Yang matannya nanti adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalkan innamal a'malu binniyat, itu dia sanad. Kemudian lihat bawahnya al-athar. Al-athar secara bahasa adalah baqiyatus syai'. Baqiyatus syai' atau baqiyatus syai' atau sisa dari sesuatu. Al-baqiyah itu sisa. Ya, baqiyah, sisa dari sesuatu, itu dia asar, bekas-bekas. Adapun secara istilah fihi kaulan, dia ada dua pendapat. Yang pertama, dia sama seperti hadis, bahwasanya asar itu sama seperti hadis. Yang kedua, asar itu berbeda dengan hadis. Bahwasanya asar itu apa yang diidhafahkan kepada sahabat dan tabi'in dan selainnya. Adapun hadis itu khusus buat Nabi, yang disandarkan kepada Nabi. Adapun selainnya maka itu namanya asar atau khobar. Jadi sama, asar dan khobar ini sama, ya. Kemudian al-isnad, kalau tadi sanad, kemudian ini isnad. Kalau sanad itu 3 dari fi'il sanada, ya. Kalau isnad ini dari fi'il asnada. Ini masdarnya isnad. Ya, masdarnya isnad. Isnad itu mempunyai dua makna. Yang pertama, azwul hadis ila qailihi musnadan, ya, yaitu menyampaikan hadis kepada pembicaranya. Maksudnya ketika kita baca kitab, misalnya qala al-Bukhari, qala syaikhi, qala fulan, qala fulan an fulan an Abi Hurairah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu dia sampai kepada Nabi itu, maka itu dia namanya al-isnad. Ketika kita mengatakan menyampaikan hadis sampai pembicara aslinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara isnad. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, maknanya adalah silsilatul rijal musilalil matan, sama seperti sanad tadi, ya, yaitu rentetan lelaki yang menyampaikan kepada matan. Itu dia al-isnad. Adapun musnad, lihat halaman selanjutnya, halaman 9. Musnad bi fathil nun, ya. Musnad berarti dia isim maf'ul dari asnada yusnidu, ya. Musnidun maf'ulnya musnadun, ya. Musnad kalau nunnya fathah, musnad secara bahasa man asnada syai' ilaihi, yang disandarkan kepadanya. Itu secara bahasa. Artinya adalah secara istilah azzahu wa nasabahu ilaihi, ya, kemuliaan, ya, dan diangkatnya sebuah sanad itu. Jadi musnad itu adalah sanad yang sahih dan mulia. Jadi kalau sanadnya sampai kepada Nabi, tidak ada terputus, sahih, itu namanya musnad, ya. Adapun secara istilah, dia mempunyai 3 makna. Yang pertama, setiap kitab yang di musnad, kadang dikatakan musnad Imam Ahmad, berarti itu kitab
karangan Imam Ahmad yang sangat banyak jilidnya ya. Musnad Imam Ahmad terkenal ini sangat banyak jilidnya. Nah, musnad ini bisa juga dimaksud adalah kitab yang dikumpulkan di dalamnya setiap riwayat-riwayat dari sahabat. Itu namanya kitab musnad. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadisul marfu. Ya, itu adalah hadis marfu. Marfu ini sampai kepada Nabi dengan muttasil sanad, dengan sanad yang tersambung sahih, itu dia musnad seperti yang kita katakan di awal tadi. Kemudian yang ketiga itu muradif li sanad wa yakunu masdaran muyammiyan. Masdar mim. Dia menjadi masdar mim, yaitu apa? Musnad itu masdar, bukan isim maf'ul lagi, artinya adalah sanad. Pada hakikatnya musnad itu adalah suatu hadis yang sahih yang kita berpegang kepadanya. Ya, itu dia musnad. Kemudian lihat sampingnya musnid. Kalau tadi musnad isim maf'ul, kalau sekarang musnid isim fa'il ya. Asnada yusnidu musnidun musnadun berkasrin nun. Kalau nunnya itu kasrah berarti dia musnid. Artinya menyarwil hadis, siapa yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik itu dia mengetahui hadisnya atau tidak, mengetahui asal ngomong saja bahwasanya itu hadis, ya, maka dia dinamakan musnid. Walaupun dia cuma menyampaikan, itu dia namanya musnid. Baik yang disampaikan hadis sahih atau hadis dhaif, namanya musnid. Nah, itu kemudian lihat bawahnya al-hafidh. Hafidhnya apa? Kalau kita artikan penghafal. Ya. Adapun maknanya adalah sama seperti hadis, sama seperti muhaddis ya. Muhaddis itu kalau musnid tadi cuma menyampaikan saja walaupun satu hadis. Kalau muhaddis itu menyampaikan banyak hadis. Nah, hafidh ini sama seperti hadis, seperti kita sebutkan Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti Imam Ibnu Hajar banyak meriwayatkan hadis. Itu yang pertama maksudnya. Yang kedua adalah yang mana derajatnya lebih tinggi dari muhaddis ya. Dia kalau tadi sama seperti muhaddis. Muhaddis itu orang yang banyak menyampaikan hadis. Nah, pendapat kedua, maksud arti dari hafidh yang kedua adalah hafidh itu lebih tinggi daripada muhaddis ya, lebih tinggi derajatnya ya, karena dia lebih mengetahui semua tabaqah, semua ilmu tentang hadis ini, tentang perawi-perawinya. Nah, maka ini dikatakan hafidh. Maka Ibnu Hajar dikatakan al-hafidh al-Asqalani. Kenapa? Karena beliau itu sangat pakar di dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu hadis. Kemudian sampingnya muhaddis ya, itu dia muhaddis kita jelaskan tadi. Kalau hafidh ini di atasnya muhaddis, kalau muhaddis ini di bawahnya hafidh. Itu man yastagil bi ilmi hadis, siapa yang sibuk dengan ilmu hadis. Jadi dia kesehariannya hidupnya cuman meneliti hadis saja di perpustakaan ini. Habis itu dia menghukumi ini hadis dhaif atau sahih, dia lihat sanadnya, dia lihat matannya ya. Nah, maka dia bilang muhaddis seperti Imam Albani atau Syekhul Albani. Kita mengatakan Syekh Albani muhaddis. Kenapa? Karena beliau banyak belajar tentang hadis atau meneliti hadis seumur hidupnya. Kemudian al-hakim, ya, hakimnya apa? Apakah hakim pengadilan? Bukan. Ini man ahata ilman bi jami'il ahadis wa yasu la yafutuhu minha illa asyai'ul yasir. Siapa yang mengetahui hampir seluruh ilmu hadis dan mustalah hadis sampai tidak ada yang tertinggal dari ilmu itu kecuali dia mengetahui, maka ini katakan hakim. Jadi yang paling atas itu hakim, kemudian di bawahnya hafidh, kemudian di bawahnya muhaddis ya. Yang paling atas itu kita lihat, yang paling atas itu hakim, kemudian al-hafidh, kemudian al-muhaddis ya. Kelihatan enggak?
hakim, ya, hakim, kemudian hafid, kemudian muhaddis. Itu dia. Kemudian buka halaman selanjutnya, kita lanjutkan. Kita masuk ke babul awal. Kita harus masuk dulu ini sampai fasul awal. Kita membahas hadis mutawatir sampai hadis mutawatir. Kita masuk kepada babul khobar. Babul khobar yaitu yang pertama, ya, bahwasanya khobar ini terbagi kepada ditinjau, ya, binisbati usul, ya, ini ditinjau dari sampainya khobar ini ke kita, maka dia menjadi terbagi kepada dua, yaitu khobar mutawatir dan khobar ahad. Ada hadis mutawatir yang banyak orang sampai kepada hadis itu atau mengetahui hadis itu, dan ada hadis ahad, cuman beberapa satu orang saja kemudian sampai ke kita. Ya, adapun khobar, ya, khobar ahad ini, ya, khobar ahad ini, kalau khobar mutawatir, kalau mutawatir dia itu banyak yang tahu tentang hadis ini. Berarti ini nggak bisa dihukumi hadis ini doif, dia pasti sahih. Kenapa? Karena semua orang udah tahu, dan nggak mungkin orang ini, mereka semua yang banyak ini bersepakat tentang hadis doif. Bukan, bahwasanya semua ini hadis sahih pasti kalau dia khobar mutawatir. Mutawatir itu sudah ma'ruf, sudah diketahui banyak orang. Kalau khobar ini cuma beberapa muhadis saja di dalam satu zaman yang mengetahuinya, kemudian menyampaikan kepada muridnya sampai kepada kita. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat, maka dia hadis ahad. Nah, hadis ahad ini terbagi kepada dua. Kalau tadi kan hadis khobar terbagi kepada dua, mutawatir dan ahad. Kemudian ahad terbagi kepada dua, yaitu ada yang makbul, ada yang mardud. Kalau makbul itu diterima seperti hadis sahih dan hasan. Kalau mardud itu ditolak seperti hadis doif dan hadis maudhu, palsu, dan seterusnya. Ya, lihat halaman 11 langsung. Maka nanti kita akan membahas tentang khobar ahad yang disandarkan kepada siapa, dan tentang macam-macam khobar ahad yang bisa dia terkadang makbul dan terkadang mardud, atau hadis-hadis ahad yang makbul dan yang mardud, ya. Itu dia. Ya, kita lihat halaman 11 di sini, fasul awal, bab pertama, al-mukhattatul khobar wa taqsimuha wa taqsimatihi. Ya, tentang khobar, tentang macam-macam khobar, dan tentang pengertian khobar dan macam-macamnya. Ya, di sini taksimul khobar binisbati usul ilaina. Pembagian khobar ketika telah sampai kepada kita, seperti Ustaz katakan tadi, adalah terbagi dari khobar mutawatir dan khobar ahad. Mutawatir itu sudah banyak yang meriwayatkan dan banyak orang yang tahu, itu dia mutawatir. Maka kita lihat di sini bagiannya khobar mutawatir, in kana lahu turukun ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin, yang mana khobar itu mempunyai turuk, ya, atau torikoh, jalan-jalan yang tidak mahsur, tidak dapat dihitung saking banyaknya jalannya. Jadi Nabi meriwayatkan kepada 20 sahabat 20 lagi, satu sahabat 20 banyak yang tahu hadis itu. Itu hadis mutawatir dan dia pasti sahih, tidak mungkin dhaif, ya. Nah, hadis ini mutawatir ini terbagi dua, yaitu ada hadis lafzi. Lafzi itu dari lafaz, secara perkataan. Ya, secara perkataan hadis ini diterima. Secara perkataan lafzi itu misalkan hadis, ya, misalkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan
niat mendapat ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Nah, hadis ini mutawatir, banyak yang mengetahuinya. Maka hadis itu secara lafzi, kenapa? Karena ada lafadznya, man salaka, itu ada lafadznya. Akan tapi secara maknawi, maknanya saja yang diketahui, nggak ada hadisnya. Misalnya kita ketahui bahwasanya niat adalah menunjukkan kepada keikhlasan beribadah. Nah, itu saja kita, semua orang tahu itu berarti dia mutawatir secara makna. Kan tapi nggak ada lafadz secara lafadznya dari Nabi, nggak ada. Ya. Yang kita bahas di ilmu hadis ini adalah mutawatir yang lafzi, karena dia ada lafadznya, itu yang dibahas di dalam mustalah hadis. Adapun makna, maka ini tidak, karena makna ini banyak semua orang tahu, paham ya, itu nggak dibahas secara hadis, mustalah hadis. Itu mutawatir. Kemudian ahad ini terbagi kepada, lihat dulu apa itu ahad. In kana lahu turukun mahsuratun bi adadin muayyanin. Kalau dia mempunyai turuk yang mahsurah, yang terhitung. Kalau tadi mutawatir nggak terhitung. Kalau misalnya ahad dia terhitung, ya. Terhitung 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, 5 orang, 6 orang sampai 9, ya. Ya, pembagiannya sesuai dengan adat turuknya atau adat perawinya. Kalau satu di zaman misalnya Nabi menyampaikan kepada 3 sahabat, sahabat lagi menyampaikan kepada 3, atau sahabat satu jadi 3 dan seterusnya, itu namanya masyhur. Nanti akan kita jelaskan masyhur itu yang meriwayatkannya satu zaman itu 3. Kalau aziz itu yang meriwayatkan satu zaman itu 2. Kalau gharib itu yang meriwayatkan satu zaman 1, seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu Nabi Muhammad hanya menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya. Dari semua para sahabat cuma 1 yang tahu hadis itu, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian Umar menyampaikan kepada banyak orang. Berarti dia hadis gharib, cuma 1 saja dari 1 zaman. Kemudian ditinjau dari dia sahih atau dhaif, ada yang makbul kemudian mardud. Kalau makbul itu diterima, baik itu sahih atau hasan, dan mardud itu ditolak, baik itu dhaif ataupun palsu, maudhu dan seterusnya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Adapun pada pertemuan minggu depan kita akan membahas pada halaman, kita akan membahas pembahasan yang ada di dalam halaman 12 yang masuk ke mabhasul awal. Kita langsung lanjut ke mabhasani, kemudian ke mustafid, kemudian ke masyhur, ke aziz, ya, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.